Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam program Kerenungan Hikmat Pagi GKI Karangsaru pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita persiapkan hati dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas anugerah-Mu pada pagi hari ini, atas nafas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan yang baru. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami supaya kami dapat memahami kehendak-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan semuanya ke dalam genggaman tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Renungan hari ini akan dibawakan oleh Saudari Eva Celia dengan tema Kami Ceritakan. Nats bacaan terambil dari Mazmur 78 ayatnya yang ketiga dan keempat yang berbunyi demikian. Yang telah kami dengar dan kami ketahui, yang diceritai kepada kami oleh nenek moyang kami, tidak akan kami sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi akan kami ceritakan kepada generasi yang kemudian karya-karya Tuhan yang masyhur dan kekuatannya, perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita diberikan kesempatan untuk kembali merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Jan van Sina, seorang sejarawan dan akademis yang berpengaruh menyatakan, tradisi lisan adalah pesan verbal atau tuturan yang disampaikan dari generasi ke generasi. Secara lisan, diucapkan, dinyanyikan, dan dapat disampaikan dengan menggunakan alat musik. Sedangkan James Dananjaya, seorang antropolog Indonesia yang sangat terkenal sebagai pakar terkemuka dalam folklore Indonesia, mendefinisikan tradisi lisan sebagai bagian kebudayaan yang tersebar dan diwariskan turun-temurun secara tradisional di antara anggota masyarakat dalam versi yang berbeda. Dananjaya mengungkapkan bahwa penyampaiannya dapat berbentuk lisan maupun disertai contoh, perbuatan, dan alat bantu pengingat. Sebelum manusia mengenal tulisan atau pada masa prasejarah, tradisi lisan merupakan sumber-sumber ilmu pengetahuan. Tradisi lisan pun dapat dijadikan sebagai tongkat awal dalam penelusuran atau merekonstruksi peristiwa sejarah. Pesan yang diwariskan dalam tradisi lisan seperti dongeng, rapalan, pantun, lagu, dan cerita rakyat. Asaf dalam nyanyian pengajarannya mengajak dan mendorong para pendengarnya untuk mengarahkan telinga kepada ucapan mulutnya. Ia menceritakan pesan-pesan dari nenek moyang tentang karya-karya Tuhan yang masyhur, kekuatan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Ketetapan dan perintah Tuhan wajib disampaikan turun-temurun supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, melainkan memegang perintahnya dengan setia. Asaf menekankan pentingnya kesinambungan pesan dan perintah Tuhan dalam kehidupan umat, agar mereka tidak menjadi generasi pendurhaka serta pemberontak kepada Allah. Sedemikian krusialnya semangat menceritakan kebaikan dan perbuatan Tuhan yang besar bagi generasi demi generasi. Maka dalam era informasi yang sangat pesat kemajuannya ini, para lanjut usia mesti berkomitmen untuk berbagi kisah kehidupan yang benar dan menjadi teladan bagi generasi muda untuk tetap setia kepada Tuhan. Orang-orang yang sudah lebih tua secara usia dipanggil untuk mewariskan iman kepada anak-anak muda. Bapak Ibu Saudara, mari ceritakanlah Tuhan dan perbuatannya turun-temurun. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, kami mau
kasih yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami tidak hanya berhenti di diri kami. Tapi kami mau Tuhan, kasih yang sudah kami alami ini, kami ceritakan juga kepada generasi-generasi berikutnya. Agar mereka juga mendengar dan mereka juga merasakan kasih yang sama, cerita yang sama, bahkan pengalaman yang sama tentang kehadiran Tuhan di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Oleh karena itu Tuhan, mampukanlah setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan melanjutkan setiap kegiatan aktivitas kami, kiranya Engkau Allah yang menyertai kami, menuntun kami, agar kami dapat melakukan setiap kegiatan aktivitas kami juga dengan baik. Baik di dalam pekerjaan kami, di dalam studi kami, bahkan di dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat melanjutkan aktivitas di dalam satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.